Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ingin membuat video podcast dengan tema horor. Kemudian podcast yang kami buat bertujuan untuk bersenang-senang saja, hanya untuk cerita saja, untuk sharing pengalaman-pengalaman horor mungkin yang dialami mereka kita. Mulai dari mulai dari siapa nih kira-kira? Dari aku. Coba Teja. kira-kira. Nah, kalian pernah nggak sih ngalamin kejadian yang bikin kamu yakin banget kalau itu bukan ulah manusia? Coba dari dulu. Sama manusia sering terjadi itu biasanya apalagi sendirian, biasa ada barang-barang jatuh Iya. Berarti kejadian selanjutnya apa? itu bisa aku mati sendiri kedap-kedip di telepon PLN. Mungkin PLN. Kalau Bisa PLN. jadi ini Mas Agus ya, Mas Agus. Jadi bisa jadi lah setan. Itu apapun itu makhluk tiap dimensi berbeda. Kemudian kalau tadi kejadian yang bikin saya yakin banget kalau itu bukan orang manusia, mungkin waktu itu saya lagi nonton TV. Ya, terus? Kondisi saya sendirian, gak ada orang. Kemudian saya tinggal ke warung. Kemudian Lalu kejadian selanjutnya? Saya masuk ke rumah lagi, tapi serasa ada yang masuk ke dalam rumah. Kira-kira siapa itu? Kira-kira segini tingginya, sama kecil. Bukan anak kecil. Itu kalau kata orang Jawa tuyul biasanya. Tuyul. Nah, terus buat menangkal tuyul, bapak saya sudah menaruh semacam kaset di atas pintu untuk mencegah tuyul itu. Nah, tapi kayaknya tuyul itu berhasil masuk dan matiin TV saya. Bukan cuma TV, tapi beberapa benda juga bergerak posisinya, bukan pada tempatnya. kan pakai garam juga bisa kan. Iya, Garam buat menangkal. untuk menangkal sesuatu, Garam makhluk astral gitu. Ya itu mungkin bisa. Nah, jadi kalau kalian harus tidur di tempat angker semalam, tempat mana yang paling nggak mau kamu tidurin? Coba. pastinya di itu sih, di sekolahan. Kenapa itu alasannya? Takutan ada foto gundul. Itu ada Pocong gundul. Iya, yang kayak di film-film itu. lalu karena rumor apa? Biasanya karena pesugihan kayaknya. Kayak pesugihan. Kalau nggak salah sih dulu pernah dengar rumor kalau sekolah itu bekas rumah sakit. Ya bisa dan ya gitu sih cerita-ceritanya. Bisa. Kalau Rahmat gimana nih? Kalau tempat yang paling nggak suka ditidurin, paling biasanya sih nggak rumah sakit, bisa rumah sakit, Tapi kurang, masih mending gitu. masih lebih baik. Karena kalau rumah sakit, saya ke rumah sakit itu pasti terlalu ramai, jarang sepi. Ada beberapa rumah sakit yang sepi, tapi memang nggak sepi banget. Nggak sepi banget. Gitu. Paling ada ya, rumah sakit boleh. Kalau aku sih di kuburan gitu, karena biasanya kan tempat arwah datang gentayangin gitu. Ya, Oke. karena biasanya ada kuntilanak nongkrong di pohon atau pocong lompat tinggi begitu. Loncat tinggi. Nah, kita ke pertanyaan berikutnya nih. Ada cerita horor apa di keluarga kamu yang sampai sekarang masih bisa dipercaya? Ada sih. Nggak ada. Berarti tidak ada cerita tahayul begitu. Adanya daerah rumah. Mungkin pohon. Ya, Ada pohonnya. banyak yang bilang tuh udah dari zaman dulu ya pohon. Kita pernah dengar cerita kalau ada orang mau nebang tapi malah yang nebang itu yang meninggal. Oh, begitu. Iya. Oke, berbahaya sekali. Kalau saya karena memang basicnya dagang mungkin dari orang tua, jadi
kalau dari orang tua itu punya pesaing kan biasanya. Iya, pesaing. Nah pesaingnya itu dia pakai biasanya kata orang-orang tuh biar itu namanya penglaris. Itu percaya nggak percaya, tapi benar kejadian. Waktu itu hari Selasa yang saya masih ingat, saya ngantar, pokoknya saya pagi-pagi itu masih sepi pasar, semua pedagang daging di situ sepi, tapi ada satu pedagang daging yang dia naruh macam apa ya, uh, kalau nggak salah waktu itu jahe, lengkuas sama merica di telapaknya Jadi dia. 3 orang gitu, 3 alat Iya, gitu bahan. tiga bahan. Terus kemudian uh, waktu itu saya belum menyadar karena waktu itu harus ngantar pesanan dulu. Kemudian pas balik tiba-tiba dia udah rame banget, terus pedagang lain tuh sepi tuh, terus akhirnya banyak yang kayaknya ngikutin juga, tapi apa ya, kayak ngadu kekuatan, Ngadu iya, ngadu penglaris, gitu. penglaris Kalau aku sih gitu. cuma jangan pulang waktu maghrib sih. Kayak secara hantu tuh bakal keliaran di waktu maghrib. Apalagi di tengah malam kan rame gitu. Yang secara notabene-nya tuh udah nggak ada manusia yang lewat. Ini teman-teman Merinding banget sih. lagi coba. Kalian pernah nggak sih ngerasa diganggu sendiri gitu pas lagi sendirian di rumah atau di manapun kalian berada? Coba. Oke, saya waktu itu lagi bersihin kontrakan. Pas saya lagi bersihin itu kontrakan. Tapi waktu itu masih kosong kan. Habis baru seminggu ditinggalin. Seminggu udah ditinggal sama yang sebelumnya. Ya, akhirnya kosong, harus dirawat kan, harus dibersihin. Saya bersihin, terus kan ada lantai 2-nya tuh. Lantai 2-nya itu saya jarang dinaikin, jarang apa ya, orang-orang tempatin lah atau sebenarnya ditempatin, cuman nggak tahu rata-rata orang yang ngontrak di situ lantai 2-nya itu biasanya dikosongin aja gitu. Iya. Terus memang orang-orang rumah juga pada jarang ke lantai 2. Waktu itu pas saya bersihin lantai 2 itu emang ada apa ya, kayak tangganya aja udah bunyi nggak enak, kruit. Terus pas naik ya nggak ada apa-apa, cuman memang hawanya apa ya, kayak ada yang ngeliatin. Oh ya begitu. Jadi kayak kita merasa walaupun lagi sepi, jadi kayak dia ngeliatin. Ya, Benar. sama kejadian ke waktu di atau masih tinggal di Kudus tuh kan, di Kudus. suasana masih malam hari juga mati lampu rumah, Mati lampu. di kamar sendiri, terus atap atasnya tuh bolong. Dia lagi sendiri main HP, terus tiba-tiba ada suara dari atas, terus pas saya lihat ke atas kayak ada yang loncat. Saya apa itu? sudah sadar diri tuh, warna hitam. Itu kucing atau apa itu, Sosok hitam. Megam. Sosok hitam juga. langsung pingsan yang kedua kali itu. Berbahaya tuh. Bahaya banget sih. Iya. Apalagi kalau kita lagi ngerasa sendiri banget ya. Iya, lagi kondisi mati lampu rumah. Oh iya. Tapi kan harusnya pas mati lampu nggak kelihatan apa. Iya, tapi kayak hitamnya beda sendiri gitu. Iya, hitam banget. Kalau aku sih waktu iya sih lagi waktu sendirian di rumah juga. Apalagi kondisi lagi malam, hujan badai gitu. Yang petirnya tuh kenceng banget. Jalangin. Waktu dengar suara galon aja takut sih. Suara air di galon gitu kan. Ya, apalagi pas waktu barang random jatuh sendiri, frustrasinya gitu. Kemudian tiga sih. Oke, mungkin dari saya ada cuman hanya untuk saat ini, untuk cerita horor saya itu hanya segitu. Iya. Yang memang menurut saya paling berasa ya. Dan yang paling benar-benar berasa itu yang dikontrakan tadi, itu berasa banget. Ya apalagi di kehidupan kita sehari-hari itu
kalau kita ngerasa ada yang ganggu tuh emang merinding Ini tapi mungkin mereka hanya ingin memberikan pesan, pesan atau jangan terlalu takut juga, ya apalagi jangan sampai takut lah. karena logikanya kalau misalkan setannya itu, kalau misalkan rohnya itu lagi disiksa, atau misalkan gambaran rohnya itu kayak matanya mungkin copot gitu atau sejenisnya di dalam film. Mungkin itu aja pertanda baik Nah ya atau pesan lah. mungkin jadi kan lagi disiksa, itu kan nggak mungkin ya, keluar dari neraka itu nggak mungkin, malaikat ngizinin itu nggak mungkin. Iya. kan juga sebenarnya amat yang serem itu manusia sih, bukan setan. Cuma Betul. jauh. Oke, mungkin dari saya segitu saja ya.